Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ma'iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian mulia dengan manhaj salaf. Dan pertemuan hari ini kita akan baca bagian terakhir dari prinsip dakwah salaf yang keempat, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Dan ini sudah dibahas sebagiannya pada pertemuan minggu lalu. Tersisa tentang syirik itu bahayanya apa. Disebutkan di halaman 281 di cetakan lama, cetakan baru sekitaran itu. Bahaya kesyirikan sangat banyak. Saya lebih suka kata kemusyrikan. Sepertinya itu lebih tepat karena untuk kafir itu kekafiran. Yang lebih tepat daripada kekufuran. Ala kulli hal, bahaya syirik itu banyak. Dan mungkin yang dimaksud oleh penulis di sini adalah syirik besar terutama. Pertama, syirik besar adalah dosa besar yang paling besar. Yang kedua adalah syirik itu bisa menghapuskan amalan. Nah, ini ada dua model. Bila syiriknya syirik besar, maka yang terhapus adalah seluruh amal. Minggu lalu saya contohkan, ada orang usianya 40. Di usia 40 ini berarti dia telah mengerjakan sholat mulai dari dia kecil sampai usia 40. Umroh misalnya 2-3 kali, haji udah minimal sekali. Puasa berpuluh-puluh tahun. Semua akan terhapus pahalanya bila dia mengerjakan syirik besar. Adapun syirik kecil, maka yang terhapus hanyalah pahala amal yang terjangkiti syirik kecil ini saja. Misalnya dia riya di salah satu sedekahnya, maka yang terhapus pahalanya hanya sedekah itu saja. Adapun sedekah-sedekah yang terdahulu, maka ini tetap ada pahalanya. Dan sudah berlalu contoh syirik besar seperti persembahan berupa sesajen ke laut dalam rangka untuk supaya panen itu lancar, dibantu oleh jin-jin yang ada di laut. Menyembelih kepala kerbau lalu ditanam misalnya di sawah supaya jin-jin sawah itu memperlancar panen. Ini syirik besar. Yang melakukannya terhapus seluruh amalannya. Adapun syirik kecil, maka yang terhapus sekali lagi hanyalah amal yang terjangkiti saja. Bahaya syirik yang ketiga adalah jika itu syirik besar, maka pelakunya kekal di dalam neraka bila wafat belum taubat. Ini di sini sayangnya kurang. Maksudnya di sini adalah jika pelakunya wafat dan belum bertaubat dari syiriknya. Bahkan bila dia mati dalam syirik itu sendiri. Kita dapati di Indonesia ada kasus-kasus bencana alam yang sesaat sebelum bencana alam sebagian orang-orang melakukan kemusyrikan. Seperti melarutkan tadi sesajen ke laut yang tujuannya bukan untuk Allah, melainkan untuk yang mereka anggap sebagai walinya laut. Setelah melakukan adat istiadat syirik ini, tiba-tiba misalnya datang tsunami. Mereka semua hanyut, maka ini wafat dalam keadaan belum bertaubat. Bahkan baru saja melakukan syirik itu sendiri, syirik besar. Ini bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka kekal di dalamnya. Karena tidak seperti zina, tidak seperti mencuri. Bila misalnya ada orang mencuri, kemudian ketahuan warga
ditangkap, dihakimi massa, lepas dari menghakimi oleh massa itu boleh atau tidak, lepas dari itu yang jelas ketika dia dihakimi dia mati, maka ini mati dalam keadaan melakukan salah satu dosa, tapi bukan dosa yang menyebabkan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Jika Allah mau ampuni, maka Allah ampuni. Jika Allah mau azab, maka pencuri itu akan diazab. Tapi tidak seperti syirik besar, pelakunya tidak seperti itu. Pelakunya yang mati dalam keadaan tidak bertobat, maka nanti di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada kesempatan baginya untuk misalnya dicuci dulu di neraka lalu kemudian nanti dibawa ke surga. Tidak seperti contohnya pencuri atau pezina, di mana mereka mungkin saja Allah ampuni dan bisa saja Allah azab. Kalaupun Allah azab itu sebatas mencuci dia dari dosanya lalu nanti akhirnya dimasukkan ke surga. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Adapun dosa yang selain syirik, Allah akan bisa ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini dalil bahwa mati syirik itu pelakunya kekal di neraka karena nggak akan diampuni. Itu adalah dosa besar yang paling besar. Adapun yang selain dosa syirik, maka jika Allah mau ampuni, Allah ampuni. Jika Allah mau azab, maka Allah azab. Kalaupun nanti diazab, sebatas kadar dosanya. Lalu kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Keempat, syirik itu bisa menyebabkan tersia-siakannya darah pelaku. Ya. Bisa menyebabkan tersia-siakannya darah pelakunya. Maksudnya bisa saja dihukum mati misalnya. Tetapi catatan yang melakukan ini hanyalah ulil amri. Bukan rakyat jelata. Dan ini bisa terjadi kalau di negeri yang menegakkan syariat Islam. Adapun di negeri kita, karena tidak diterapkan, bahkan tidak dikenal, bahkan dipelihara, dijadikan sebuah adat istiadat. Sebagian upacara atau adat syirik di negeri kita ini dilestarikan, dirayakan tiap tahun. Ya, maka tidak mungkin untuk menegakkan hukum had bagi para pelaku syirik di negeri kita. Tapi kalau di negeri Islam, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik seperti dukun, itu pilihannya adalah mati. Meskipun ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan disuruh tobat dulu, kalau tobat maka dihukum mati. Ada juga yang mengatakan dia disuruh tobat dan meskipun tobat tetap dihukum mati. Yang kelima, syirik sebagai sebab dijauhkannya dari mendapatkan petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. Syirik itu merupakan perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Syirik adalah salah satu perkara yang wajib diwasiatkan seorang anak kepada ayahnya agar dijauhi. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Syirik adalah sebab diharamkannya masuk surga. Ini kebalikan dari bahaya yang ketiga. Syirik atau orang musyrik adalah orang yang mengada-ngada dalam agama. Dan dia termasuk orang yang sesat. Karena betapa banyak kemusyrikan yang ada di Indonesia ini dikaitkan dengan agama. Dan mereka meyakini itu bagian dari agama. Sebagian orang meyakini itu bagian dari agama. Seperti perbuatan sebagian orang yang senang untuk datang ke kuburan dan minta rezeki, minta kenaikan jabatan, minta jodoh kepada yang dikubur. Ini tidak boleh baper kalau memang kesana tidak minta-minta ya. Karena ada juga orang yang terbawa perasaan atau baper, mereka bilang kami nggak minta kok. Kami cuma menjadikan ini sebagai wasilah biar dia mintakan kepada Allah. Ya udah, kalau anda namanya itu syirik, kan yang kami singgung tadi bukan itu. Yang kami singgung adalah orang minta ke kubur. Dia minta kepada yang ada di kubur agar diberikan rezeki, jodoh, jabatan dan seterusnya. Kalau tidak merasa ya tidak apa-apa. Maka ini
kadang-kadang yang mereka mintai adalah orang yang mereka anggap wali Allah. Ya. Atau orang yang merupakan intinya orang terdekatnya Allah. Nah, alasan mereka adalah karena kita kalau minta sama Allah langsung tidak dikasih. Itu tapi kalau kita minta kepada yang orang dekatnya Allah, dikasih. Sebagaimana kalau kita datang ke wali kota, minta waktu langsung, tidak dikasih. Tapi kalau minta sama asistennya, dikasih. Kenapa? Karena kita nggak dekat sama wali kota. Jadi kita ya mintanya sama asistennya wali kota aja. Ya. Ke-10, bahwa orang musyrik itu najis. Catatan maknanya di sini adalah najis i'tiqadi, bukan najis badan. Ya, ini saya sering beritahu bahwa orang musyrik itu najis i'tiqadnya, keyakinannya. Dan harus dibersihkan dari jiwa setiap mukmin. Adapun badan, maka bukan najis. Karena Nabi SAW dahulu kadang menawan sebagian orang-orang musyrik saat berperang di masjid. Begitu juga Nabi SAW dan para sahabat, mereka kalau bertransaksi di pasar, kadang-kadang lawan transaksinya adalah orang musyrik. Dan tidak diriwayatkan mereka kalau pulang dicuci dulu barangnya karena najis. Misalnya cuci cuci daging misalnya. Diriwayatkan karena mereka menganggap orang musyrik itu najis. Bahkan ada orang musyrik datang kepada Nabi dan memberikan Nabi makanan. Wanita Yahudi yang meracuni Nabi, itu kan kasih makanan. Dan wadahnya tentu dipegang. Ya. Ketika wadahnya dipegang lalu diserahkan kepada Nabi, tidak diriwayatkan Nabi cuci tangan dulu, cuci dulu bawah pancinya, dan bagaimana pula dengan makanannya. Karena siapa tahu itu ibunya begini kan, pakai sendok gitu, terus ditaruh lagi. Kalau memang najis secara badan, tentu akan ada riwayat-riwayat demikian. Maka orang musyrik itu bukan najis secara badan. Maka kalau kita satu kantor dengan orang Nasrani misalnya, satu kantor dengan orang Buddha atau Hindu di Indonesia, maka mereka ini semua tidak najis secara badan, tapi najis i'tiqadnya. Ke-11, amalan orang yang berbuat syirik itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Sebagai pelengkap dari poin yang kedua. Orang yang berbuat syirik, maka amalannya tertolak. Bagaimana tadi pembagiannya? Kalau syirik besar, tertolak seluruhnya. Kalau syirik kecil, tertolak hanya yang terjangkiti dengan syirik kecil itu saja. Ke-12, diharamkan menikah dengan musyrik laki-laki maupun orang musyrik perempuan. Dan yang dimaksud di sini adalah yang bukan ahli kitab. Adapun yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka laki-laki Islam boleh menikahi wanitanya, Yahudi atau Nasrani. Adapun yang selain dari Yahudi Nasrani, karena bukan ahli kitab, maka meskipun itu perempuannya tetap tidak boleh dinikahi. Seperti Muslim nikah dengan laki-laki Hindu atau dengan laki-laki Buddha, hukumnya haram. Apalagi sebaliknya. Kalau perempuannya yang muslimah, maka agama apapun selain Islam, hukumnya haram. Ke-13, bahwa syirik itu adalah larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Apa larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran? Jawabannya adalah syirik. Apa ayatnya? Fala taj'alu lillahi andada. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita baca mulai dari awal, nanti kita ketemu dengan firman Allah, jangan jadikan bagi Allah itu sekutu. Dan ini berarti di dalam Al-Quran, larangan yang pertama disebut itu bukan larangan zina, bukan larangan khamar, larangan riba,
Tapi yang pertama disebut adalah larangan syirik. Biasanya kalau ada tata aturan, tingkatan-tingkatan yang paling utama itu disebutkan paling atas. Itu tidak. Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5 itu mana yang paling tinggi? Nomor 1. Karena berhubungan dengan ketuhanan. Ya. Sebab-sebab syirik. Kata penulis, di antara sebab-sebab orang berbuat syirik, pertama adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Tadi saya contohkan, ada orang berpikir, kita ini kan banyak dosa, kalau kita minta kepada Allah enggak bakal dikasih. Jadi kita minta saja sama wali-wali, karena mereka orang-orang soleh. Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kemusyrikan karena menganggap orang-orang soleh ini punya hak atau punya sifat-sifat ilahiyah seperti Allah. Karena mereka biasanya juga mengkiaskan kepada manusia. Contoh tadi wali kota dengan asisten wali kota. Kita minta waktu sama wali kota, nggak dikasih. Tapi kalau asistennya aja kita konsultasi bisa saja. Dan kedudukan asisten dengan wali kota dalam hal ini sama-sama punya waktu. Sementara meminta jodoh, meminta rezeki, kenaikan jabatan dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, itu tidak ada yang punya haknya kecuali Allah semata. Kedua, sebab-sebab kemusyrikan adalah karena taklid buta. Taklid buta itu artinya, taklid itu apa ya? Fanatisme. Buta, ya buta. Artinya nggak dipilah-pilih dulu, nggak difilter dulu. Langsung percaya mentah-mentah. Masih ingat dulu namanya Ponari. Ya. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk antri di rumahnya Ponari. Bahkan ketika mereka merasa antrian itu begitu panjang, ada yang mengatakan, bukankah Ponari minum air dari batunya? Dan akan masuk ke dalam perutnya lalu dikencinginya. Apa yang mereka lakukan akhirnya? Mereka cari jambannya Ponari. Karena ada yang menghasut lalu kemudian kalsiatin tidak lagi dipakai. Akhirnya orang berlomba-lomba ngumpulin air yang keluar dari WC-nya Ponari. Ya. Saya pernah lihat tayangannya sampai-sampai ada, alhamdulillah ada sebagian dai-dai yang datang ke sana. Lalu berdakwah di tengah-tengah antrian itu. Bapak-bapak, ini syirik sudah. Pulang, ini sudah masuk syirik ini. Karena orang sudah tidak pakai akal sehat lagi. Gara-gara percaya batunya Ponari itu bisa memberikan kesembuhan. Lalu orang berlomba-lomba bawa air. Lalu nanti Ponari kadang celup batunya. Batunya tidak dapat, tangannya pun dijadikan. Tangannya nggak dapat, kencingnya diminum. Karena orang-orang sudah taklid buta, tidak bisa lagi menggunakan akal sehat dan dada. Seperti orang tidak berilmu. Ya. Coba kita bikin perbandingannya. Sebutkan obat sakit kepala yang paling ampuh. Kalau saya oke? Setelah saya minum lalu saya kencingi, ada yang mau ambil itu kencing? Terus berpikir, kalau kencingnya, kan dia tadi minum parame kan, mungkin kalau kita minum kencingnya terus jadi hilang juga sakit kepala kita? Apa ndak ada itu, ndak pernah belajar biologi atau bagaimana? Bagaimana perubahan di dalam ini, lalu kemudian diolah apa ya, sudah lupa juga di biologi. Nanti keluarnya amonia, ya, NH3. Kurang lebih seperti itu kalau nggak salah di SMA kelas 1. Apa yang keluar sudah tidak ada mengandung lagi dengan yang apa namanya diinginkan, zat yang diinginkan. Itu pun kalau memang itu batu betul-betul sebagaimana yang diceritakan orang. Gitu. Akhirnya orang kadang-kadang sudah tidak punya akal sehat. Saya
Ini tidak masuk, belum sampai syirik ya. Contoh berikut ini belum sampai syirik sebatas yang saya lihat. Ada orang di Jawa bisa menyembuhkan banyak pasien-pasiennya orang-orang penting di negeri ini. Berarti kan menunjukkan yang datang itu kan elit-elit ya. Begitu juga secara ilmu keduniaan itu tinggi-tinggi. Itu perutnya kalau diginiin dicoel dikit, fit langsung fit gitu. Pernah lihat? Siapa namanya? Bisik-bisik aja. Enggak pernah lihat Pak? Dengar ya? Nanti ada bagian diginiin, nggak tahu gimana ya, diginiin, langsung gitu. Padahal cuma dicoel, yang mungkin di kepala kita, ih hebat betul ya. Waktu kita lihat video, hebat betul. Tapi tanya sama perawat, nggak usah tanya sama dokter saraf, tanya perawat-perawat. Itu Andik Jayata. Abu Hilwa Jayata. Jayata dong. Kan saya endorsernya pertama. Saya tanya Jayata, apa katanya? Memang di tubuh kita ini ada titik-titik saraf yang kalau digini dikit, dengan kadang kita ada alat kejutnya bisa dibeli 20 juta, giniin, itu kita bisa sakit. Nggak usah pakai alatnya. Ini coba Ustadz ya, dicoba kemarin saya hari Jumat. Coba ya. Sakit ya? Iya sakit. Ini saya belum pakai kekuatan yang mungkin kita bisa latihan biar coelnya itu beneran sakit gitu. Tapi memang itu tidak perlu digembar-gemborkan karena memang di situ titik saraf. Kita yang mengerti ilmunya tidak heran. Tapi orang karena memang mungkin tidak sampai situ ilmunya, jadi menganggap itu sebagai suatu kehebatan. Makanya kita kalau berobat sana bisa sampai 6 bulan baru dapat jadwalnya. Padahal mungkin sebenarnya tanya orang di sini juga bisa ada. Ya kebetulan saya nanya kemarin sama dia. Berikutnya, sebab kemusyrikan adalah bodoh terhadap hakikat agama Islam. Apa hakikat agama Islam? Ya Farzal. Apa hakikat Islam, Robi? Hakikatnya Islam itu sendiri apa? Tauhid. Siapa yang ngomong tadi? Tiba-tiba dia wangsit dari mana? Wali nih kayaknya. Wali siswa. Tadi nggak tahu, tiba-tiba langsung tahu itu. Hakikat Islam apa? Tauhid. Dan apa lawannya tauhid? Syirik. Banyak orang dia belajar tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama. Dia belajar tentang bagaimana menghormati sesama, menghormati tetangga. Dia belajar tentang persatuan negara. Tapi ketika ditanya tentang hakikat agama, bahwa di dalam agama kita ini hanya menyembah Allah semata, yang bisa disingkat dengan satu kata yaitu tauhid. Dan sebaliknya kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang bila disingkat itu namanya syirik. Sehingga mereka tidak belajar itu, mereka mengira itu boleh, pada di dalam Islam itu dosa yang paling besar. Yang wafat dalam keadaan tidak bertaubat bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Sebab yang keempat adalah hadis-hadis palsu dan dibuat-buat atau hasil kebohongan serta khurafat. Ya. Apa contohnya? Ini catatan saya 2017. Sebab-sebab kemusyrikan adalah banyaknya hadis palsu, lalu di Indonesia misalnya akan dibuat cerita-cerita bohong atau khurafat. Jadilah banyak kemusyrikan timbul gara-gara khurafat. 1. Angka 13. Orang mempercayai bisa sial kalau angkanya 13. Seperti angka lift, angka rumah, angka
tempat duduk. Ya, kecuali gaji 13. Ya. Itu saja yang tidak sial. Padahal kesialan tidak datang kecuali dengan takdir Allah. Dan itu bisa ditolak dengan cara berdoa kepada Allah. Ya. Bagaimana kalau ada orang punya mobil misalnya platnya KT13AZ? Ya, apa kira-kira keyakinannya? Mungkin ada orang yang punya keyakinan ini lalu dia bilang, ganti ini. Apa ini? Plat nomor 13, ini kamu bisa celaka ya. Ya. Dia bilang, iya celaka memang. Tiap tahun bayar pajaknya mahal. Padahal selamat dan celakanya di jalan itu adalah pertama bisa kita minta pertolongan kepada Allah sebelum berjalan. Kita doa. Kemudian tentu dalam perjalanan atau dalam safar jauh misalnya, sebelum kita berangkat kita cek bannya, kita cek misalnya bensinnya, air radiatornya, dan lain-lain. Kemudian contoh yang lain di sini saya tulis pemali. Ya. Pemali ini khurafat di Indonesia. Yang salah-salah ini bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Kata orang pemali, anak-anak situ pindah dari pintu, itu pemali. Nanti mama bisa mati. Ya, meskipun ini mungkin bukan syirik besar, tapi ini bisa jadi syirik dalam ucapan. Ya, kenapa? Karena menyandarkan kematian kepada itu khurafat. Padahal kematian siapa yang melakukannya? Ya siapa yang mengambil nyawa orang lain, makhluk? Allah. Ya, kehidupan dan kematian di tangan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian kepuhunan. Kepuhunan, mau kemana? Kita mau Samarinda, sini dulu. Bejapai, nanti kepuhunan. Ya kan? Padahal itu adalah balik lagi, celaka dan selamat itu semua di tangan Allah. Apa hubungannya nasi dijapai dulu dengan selamat di jalan? Ada hubungan langsung apa? Ya. Kalau bannya pecah satu dipakai jalan bisa celaka. Ya. Bagaimana kalau habis becapai terus yang disuruh nyopir nggak bisa nyopir? Gimana? Kamu aja yang bawa. Ya udah bisa nyopir loh ini, tidak apa-apa. Paling-paling nanti kita cuma 1 dari 3. Ke kubur, ke UGD, satu lagi ke neraka. Kemudian yang keempat, contoh, adik langkahin kakaknya nikah. Hamil bunuh cicak. Kalau hamil bunuh cicak nanti bagaimana? Keyakinan orang. Nanti anaknya bukan. Dan itu memang sering terjadi. Jarinya bertambah. Jadinya 6. Nampak di jempol, entah nyambah di dekat kelingking. Ya. Baru dibilang, oh ini pasti waktu hamil mamamu bunuh cicak. Kalau enggak bapakmu yang bunuh cicak. Ya. Cicak dan gagak, apa maksudnya nih? Oh, kejatuhan cicak. Berarti siapa yang mati? Pokoknya adalah yang mati. Kalau ada gagak di atas rumah nanti ada yang mati. Kalau tengkurap depan pintu mati. Mati terus. Ya kan? Supaya hidup kembali langkahin kucing hitam. Nah, bayi dikasih black box. Kotak hitam itu nah. Dikasih ditaruh di pinggangnya. Nah, itu untuk penangkal. Kalau gerhana bayi masukkan panci. Nah, ini baju ajaib ini. Kalau sunat melangkahi kotoran ayam membusuk. Ya. Buntung. Hilang kepalanya. Ya. Sama ini satu lagi.
Apa ini? Kuku. Oh, kuluk-kuluk. Nah, ini semua bisa jatuh ke dalam kemusyrikan. Minimal syiriknya syirik keyakinan yang sering beredar di kata-kata orang. Kalau sudah mau hujan bilang kulu. Biar turun hujan betulan. Padahal hujan itu turun dan tertahan. Siapa yang menentukan? Allah, bukan tukang. Kulu. Dengan keyakinan dengan begitu turun hujan. Ya. Kemudian sebab-sebab kesyirikan yang kelima adalah cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur. Ya, katanya penghuni kubur ini kalau kita kasih sesajen, nanti kasih uang sekian, di kubur itu bisa terangkat. Kalau kubur itu terangkat, wih kamu keluar di situ uang banyak. Gitu kan kata orang. Padahal itu ternyata memang bisnisnya. Bisnisnya pengelola kubur. Kalau nanti ada orang taruh, itu bisa dijungkit pakai katrol. Memang ada jungkitannya sih, gitu. Nanti bisa masukin uang situ. Padahal itu semua bisnis syirik. Ya. Kemudian cerita-cerita dusta tentang jin, tentang nenek moyang dan lain-lain. Sebab kemusyrikan yang terakhir di sini disebutkan tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan mereka terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Yang sampai adalah sufiyah yang sering mengajak kaum muslimin untuk melakukan ritual-ritual khusus di kuburan, entah mau sampai kepada kemusyrikan kah atau hanya sampai kepada kebid'ahan, tapi itu semua ya menjadi penyebab kenapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang syirik itu sendiri. Saya agak pilek dan ternyata bicara baru segini sudah setengah ini suaranya. Tunggu dulu. Ada mau bertanya? Kalau ada silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Terkait kayak hukum dan lain. Kalau misalnya menurut keyakinan, karena dia yakin itu bakal terjadi, bakal termasuk syirik. Syirik besar itu menyetarakan Allah dengan sesuatu yang selain Allah pada hak yang itu hanya untuk Allah. Ya. Adapun yang berlaku di masyarakat, mereka sampai pada taraf itu tetapi bukan sesuatu yang mereka sengaja, ya, bukan sesuatu yang mereka ilmui, tetapi murni dari kebodohan. Seperti keyakinan tadi, kulu. Itu kalau tanya sama tukang tabayun gitu kan. Pak tukang, saya mau tabayun. Apa itu? Tabayun aja dia ngerti gitu. Saya mau tabayun. Kulu. Itu artinya apa? Oh, itu supaya hujan, Mas. Kenapa? Supaya hujan. Karena sudah dibayar harian. Kalau hujan, kita berhentian. Jadi kita dapat upah tanpa kerja. Coba tanya tukang, begitu pasti. Kenapa mereka teriak kulu-kulu? Dulu saya kira kulu-kulu itu artinya jangan hujan, kami mau kerja. Tak pikir begitu. Ya, setelah saya tabayun kata mereka, bukan, itu supaya hujan biar sudah dapat upah, enggak usah kerja hari itu karena hujan. Begitu. Kan upah enggak bisa ditarik lagi dong. Tapi kalau kita tanya lagi, memangnya yang bisa turunkan hujan dan menahan hujan siapa? Kulu-kulu. Pasti mereka bilang apa? Tuhan, Allah. Jadi itu karena kebodohan, keyakinan itu muncul. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, sampai kepada keyakinan kenapa insya Allah mereka rata-rata meyakini bahwa hujan itu turunnya dari Allah. Jadi ya itu seperti itu khurafat. Ya, yang kita harus ajarkan kalau kita punya kemampuan. Kalau kita punya sepupu, kita punya teman, seorang tukang, dia punya keyakinan gitu, hendaknya kita ajarkan. Tapi untuk menjudge bahwa dia itu telah melakukan syirik, tidak. Tapi kita bilang itu bisa jatuh dalam syirik. Sama seperti orang kalau bilang, dokter,
Alhamdulillah dokter, hari ini pulang. Coba kalau udah dokter, mati sudah saya. Gitu. Itu kan syirik sebenarnya. Siapa yang memberikan kesembuhan? Allah. Tapi kalau kita kejar, maaf ya Pak, misalnya dokternya ngaji nih. Maaf ya Pak, bukan saya yang ngasih kesembuhan. Iya dok, maksud saya itu Allah. Dia tahu, tapi karena rasa terima kasih dan karena kejahilan bagaimana cara menata kata-kata yang benar, maka itulah yang mereka ucapkan. Wah, kalau nggak ada dokter ini saya mati. Pada kata-kata yang benar bagaimana harusnya? Alhamdulillah. Ini karena Allah. Terus? Kemudian karena dokter. Boleh nggak pakai dan dokter? Nggak boleh. Ya, karena dan itu kesetaraan. Kita sering lihat ada orang kalau beli mobil, dia cari tasbih. Ya kan? Buat digantung di spion. Kalau perlu cari yang ada Allahnya. Kalau ditanya, itu buat apa? Apa katanya? Ya ini supaya selamat. Kalau kita kejar lagi, Pak yang beri keselamatan itu Allah, apain tasbih ini? Mereka insya Allah akan bilang, Allah. Terus fungsinya tasbih apa? Ini cuma sekedar wasilah. Maka kata Syekh Utsaimin, punya seperti itu syirik kecil. Karena keyakinannya tetap Allah. Dan menjadikan ini sebagai wasilahnya, ini kesyirikan kecil. Tapi kalau nanti dikejar dia bilang, inilah penyelamat. Kalau Allah, oh bukan, ini. Maka itu syirik besar. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah. Saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam. Tapi saya bingung, mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook.